人竟敢打扰本魔帅的吞噬，在人族体血海诛地！万神寂灭，滚射！居然还想逃！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-679. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 678. Serangan yang Qingchen berikan berhasil membuat Yufa dan juga iblis ini terdesak. Mereka sadar betul jika terus seperti ini, maka yang ada merekalah yang akan meninggoy. Jadi satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan Qingchen hanya dengan penggabungan sempurna. Pada awalnya, Yufa tidaklah mau, pasalnya hal itu akan merugikannya. Tapi karena sudah tidak punya pilihan lain, ia pun setuju. Kini iblis itu sudah sepenuhnya mengendalikan tubuh Yufa. Tapi ternyata kekuatan yang Qingchen miliki masihlah belum bisa iblis itu imbangi. Alhasil dia pun memilih memakan jiwa dari Yufa. Dan begitulah kendali atas tubuh ini sepenuhnya ada pada iblis tersebut. Penyerangan pun kembali dia berikan dan kali ini dia mampu mengimbangi Qingchen. Hanya saja dia dibuat terkejut pasalnya di dalam diri Qingchen ada kekuatan dari binatang kuno. Tidak mau kalah begitu saja, dia pun berencana untuk melakukan penyerapan terhadap kekuatan Raja Iblis milik Kulodao. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Apa yang iblis itu lakukan tentu saja tidak pernah disangka. Kulodao tidaklah dapat melawan dan kekuatannya terus dihisap olehnya. Iblis ini memberitahu kalau melebur Kulodao ke dalam tubuhnya merupakan sebuah kehormatan besar. Proses ini teruslah berlangsung sampai pada akhirnya kucing gemoy pun muncul. Karena Panglima Iblis Rendahan sepertinya tidaklah berhak pamer di depannya. Meskipun diserang dengan tangan yang lembut, namun serangan kucing gemoy itu tidaklah main-main. Bahkan retakan ruang seketika saja terjadi di tempat tersebut. Diikuti juga oleh sebuah ledakan besar. Kulodao sendiri sudahlah selamat. Sementara iblis ini kesal karena kucing gemoy telah mengganggu penyerapannya. Kucing gemoy mentertawakannya karena seorang panglima iblis kecil dari suku iblis asing selalu bersembunyi di dalam raga manusia. Kucing gemoy pun kembali menyerangnya karena iblis itu berani menatap dirinya. Alih-alih takut, iblis ini meminta binatang liar itu untuk tidak menghalanginya. Serangan pun dia lancarkan dan menciptakan sebuah ledakan besar. Tapi semua itu sama sekali tidak mempan di hadapan kucing gemoy. 人竟敢打扰本魔帅的吞噬，在人族体 Iblis ini tentu saja kaget, ditambah Qingchen sudah lepas dari kurungannya. Sekarang merupakan giliran Qingchen yang menyerang balik. Tebasan pedang Qingchen sangatlah mengerikan. Iblis ini mencoba untuk menahan hal tersebut. Namun semua itu sangatlah sulit, bahkan para bawahannya dibuat terpental. Long Yuan melihat mutiara lautan darah. Ia meminta Qingchen untuk memutuskan hubungan benda itu dengan iblis Yama. Long Yuan memberikan bantuan kepadanya. Seketika saja kekuatan yang Qingchen miliki mengalami peningkatan lagi. Dan kali ini serangan pun telah dia berikan. Serangan itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi seberapa keras pun iblis itu bertahan, semuanya akan sia-sia saja. Ditambah Qingchen juga telah mengeluarkan kekuatan naga untuk bisa menghancurkan pertahanannya. Sadar kalau dia sudah tak bisa bertahan lebih lama, iblis itu pun memilih untuk keluar dari tubuh Yufa. Alhasil serangan itu hanya terkena kepada Yufa saja. 血海诛地！ Sementara iblis ini masihlah selamat dan dia akan mencari tubuh pengganti, di mana perhatiannya langsung tertuju kepada Jiruyu. Qingchen memintanya untuk berhati-hati, namun sayang sekali dia sudah terlambat. Pasalnya pertahanan Jiruyu tidak sempat terbentuk. Sementara iblis ini berhasil masuk ke dalam lautan kesadarannya.
Tidak ingin hal buruk terjadi, Qingchen segera menyusulnya. Di dalam sana, iblis ini sangatlah senang karena lautan jiwa milik Jiruyu sangatlah luar biasa hebat. Ia pun mengeluarkan benih jiwa kehidupan dan kematian. Dengan menanam benih itu, maka tubuh Jiruyu akan menjadi miliknya. Seketika saja, tubuh fisik Jiruyu pun bereaksi. Qingchen yang baru saja datang langsung menggunakan teknik pemusnah 10.000 dewa. Ia mencoba mengambil alih benih tersebut. Namun iblis ini tidak akan membiarkannya. Alhasil terjadilah saling rebut di antara mereka. Tapi sayang sekali benih jiwa kehidupan dan kematian sudahlah iblis itu aktifkan. Seketika saja teknik Qingchen hancur. Iblis ini mulai percaya diri bisa mengambil alih tubuh tersebut. Namun ada sesuatu di dalam diri Jiruyu yang memberikan perlawanan terhadap iblis ini. Ini juga telah berhasil menstabilkan kondisi Jiruyu. Kristal ungu ini teruslah melawan benih jiwa. Iblis itu berencana untuk mengambil benda tersebut, namun ini tidak akan semudah yang dia kira. Pasalnya, kristal ungu teruslah memberikan perlawanan, begitu pula Qingchen yang akan mengganggu proses iblis ini. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qingchen akan menggunakan tungku penekan iblis untuk menghabisinya. Tapi sebelum semua itu terjadi, Long Yuanlah yang akan bertindak. Seketika saja, tubuh besarnya pun muncul dari dalam tungku tersebut untuk bisa melakukan penyerapan kepadanya. Iblis ini tentu saja kaget dan mencoba untuk kabur. Namun di bawah hadapan kekuatan Long Yuan, ia tak akan bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, iblis ini pun terpaksa meninggalkan kesadaran Jiruyu. Tapi Long Yuan dan kucing gemoy tidak akan membiarkan ia lari begitu saja. Sebab penghalang pun dibentuk dan membuat iblis ini terjatuh. Pada akhirnya, iblis ini pun telah berhasil dimakan oleh Long Yuan. Ia pun segera kembali kepada tubuh Qingchen. Mereka pun bisa keluar. Sedangkan kucing gemoy sendiri mengambil benih jiwa tersebut tanpa pengetahuan siapapun. Nah, di sini Qingchen mencoba membangunkan Jiruyu. Dan untung saja Denny sadarkan diri dan baik-baik saja. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya pertarungan telah usai dan kondisi pun menjadi sedikit lebih tenang. Ji Hongchen pun segera memberikan penghormatan kepada Jiruyu dan memanggilnya sebagai pemimpin keluarga yang baru. Tidak hanya ia saja, namun Tetua Agung bersama yang lainnya juga memberikan penghormatan. Ini sempat membuat Jiruyu agak tidak nyaman, tapi Qingchen menenangkannya dan meminta dia untuk menerima semua itu. Jiruyu pun meminta bibinya untuk berdiri, begitu pula dengan anggota yang lain. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.